Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albar Rasid Harka Samsi dengan NIM 2102010008 yang ingin menyampaikan materi penceraian. Yang pertama itu kita ketahui bahwa penceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri. Berarti putusnya hukum perkawinan sehingga kedua tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Maka penceraian merupakan putusnya ikatan suami istri dan tidak bisa lagi berhubungan dalam suatu rumah tangga. Maka di situ hukumnya udah putus. Jadi selanjutnya syarat sah penceraian. Yang pertama adanya ucapan talak dari suami kepada istri. Maka bila dikatakan sah penceraian itu harus ada talak dari suami. Semisal kuceraikan engkau istriku, kayak gitu misal. Cerai, maka putus hubungannya di situ. Selanjutnya tidak diucapkan dalam keadaan mabuk. Maka jika suami mabuk dia mengatakan cerai, maka itu tidak sah. Apabila dia tidak mabuk, maka itu sah. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jika ada paksaan, maka cerai tersebut tidak sah. Dan jika tidak terpaksa, maka itu sah. Selanjutnya tidak diucapkan dalam kondisi marah. Maka di sini jika suami mengucapkan penceraian dalam kondisi marah, maka hukumnya tidak sah. Apabila biasa saja, kalem-kalem saja, itu dikatakan sah. Selanjutnya merupakan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada dasar hukumnya, yaitu pada surah At-Talaq ayat 1 yang berbunyi, artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu dapat menghadapi iddahnya atau waktu yang wajar, dan hingga waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian khuluk. Baik, khuluk itu sendiri secara terminologi berasal dari kata khola'a, yakni adalah melepaskan atau menanggalkan. Dan ini dipakai untuk ketika suatu pasangan suami istri ingin bercerai. Secara terminologi adalah akad yang dilakukan oleh suami istri untuk membebaskan istri dari pernikahannya. Dan ini disebabkan oleh beberapa sebab dan beberapa faktor. Syarat dan rukun khuluk itu sendiri, yang pertama ialah suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan. Itu yang pertama. Yang kedua, istri yang meminta cerai dan suaminya dengan tebusan. Yang ketiga itu adalah uang tebusan atau wadah. Dan yang selanjutnya itu ada alasan untuk terjadinya khuluk itu sendiri. Alasan yang pertama itu syarat seorang suami menceraikan istrinya dalam bentuk khuluk adalah dengan sebagaimana yang berlaku dalam talak, adalah seorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan, dia sudah balik, dia sudah besar. Jadi ketika dia mengucapkan itu, dia dalam keadaan sadar dan dia sudah memang sudah dikatakan adil dalam ucapannya. Yang selanjutnya itu adalah seorang istri yang mengajukan khuluk kepada suaminya disyaratkan dalam beberapa hal berikut. Dia boleh mengatakan khuluk apabila yang pertama itu seorang istri itu berada di dalam keadaan tidak diberikan nafkah batin. Yang selanjutnya juga dia tidak mendapatkan ajaran yang baik, sehingga yang ditakutkan apabila ia terus mengikuti suaminya, dia akan mendapatkan ajaran atau mendapatkan akhlak yang tidak baik atau didikan yang tidak baik dari suami. Maka seorang istri itu dapat mengatakan atau mengucapkan khuluk, meminta khuluk gitu. Seorang suami itu sendiri dapat meminta tebusan, atau seorang istri itu harus memberikan tebusan
kepada seorang suami ketika ia meminta khulu atau khala'ah, yang artinya melepaskan atau menanggalkan. Akibat khulu itu sendiri, hukum-hukumnya yang pertama, kalau tidak tanpa alasan maka itu diharamkan. Jadi harus ada sebab muasabab yang membuat khulu ini diperbolehkan, baik itu seorang suami ataupun istri. Contohnya seperti apabila seorang istri tidak mendapatkan kejujuran dari seorang suaminya, ketika baik itu perihal agama, fisik, mungkin ia mendapat suaminya seperti cacat ataupun agamanya tidak baik dan sebagainya, yang dikhawatirkan, ataupun agamanya jadi baik dan sebagainya, yang dikhawatirkan itu akan menjadi tekanan batin ketika nanti dia melanjutkan hubungan pernikahan itu. Yang kedua itu ada iddah perempuan yang dikhulu. Menurut pendapat Utsman ibnu Abbas dan riwayat paling sahih dan Ahmad ibnu Hamad dan juga pendapat Ishaq bin Rahawiyah bahwa perempuan yang dikhulu atau iddahnya suatu kali haid, sebagaimana hadis Rasulullah SAW menjawab, beliau Rasulullah menyuruh istri Sabit beriddah dengan satu kali haid, dan diambillah miliknya istri Sabit tadi untukmu Sabit, dan mudahkanlah urusannya, lalu ia kembali kepada keluarganya. Hadis riwayat Nasai. Yang ketiga itu adalah sikhat khulu. Yang di sini dikatakan sikhat khulu adalah kata-kata yang harus diucapkan sehingga terjadinya khulu itu sendiri gitu. Kan tidak mungkin kan ketika kita melaksanakan atau mengakadkan khulu itu tidak ada kata-kata diam gitu. Jadi disinilah harus adanya akad atau ucapan dari seorang laki-laki, baik seorang laki-laki ataupun seorang wanita tadi sebagai pasangan tadi, mengucapkan, mengakadkan kalimat khulu tersebut. Hukum dari khulu itu tersebut yang pertama itu adalah boleh atau mubah, tapi dengan alasan yang seperti saya sampaikan tadi. Ada alasan tertentu yang membuat atau mendasari khulu itu ia sampaikan gitu, seperti adanya kebohongan ketika sebelum nikah, adanya rusaknya agama. Jadi ketika pelaksanaan ketika dia menjalani hubungan pernikahan itu yang ia takutkan dengan rusaknya akidah dan agamanya, maka beberapa faktor itu adalah salah satu bisa kita sebabkan, bisa dibolehkan untuk mengatakan khulu tersebut. Oke, baik, kesimpulannya khulu dapat diartikan atau disamakan dengan talak yang dijatuhkan terhadap suami kepada istrinya atas permintaan istri, dan si istri harus membayar sejumlah harta kepada suami sebagaimana mas kawin dahulu, seperti itu. Hukumnya menurut jumhur ulama boleh atau mubah, tapi dalam beberapa syarat ketentuan ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, tujuan dari kebolehan khulu itu adalah untuk menghindari si istri dari kesulitan dan kemudaratan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, karena ketakutan dalam hati dalam istri tadi, bagaimana ilmu agama tadi, bagaimana akidah tadi ketika nanti ia menjalankan hubungan itu kepada suaminya, maka karena memang dengan dasar ketakutan akidah tadi, ia berhak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Saya akan menjelaskan sedikit perihal fasah. Baik, fasah secara bahasa merupakan pemutusan, pembatalan, ataupun pemisahan. Sedangkan secara istilahian, fasah merupakan pembatalan atau pemutusan cerai yang biasanya dilakukan oleh seorang istri kepada suami dikarenakan karena tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan pernikahan tersebut. Biasanya fasah diputuskan oleh seorang hakim pengadilan berdasarkan ajuan dari seorang suami, istri ataupun wakilnya, yang mana pihak tersebut sudah mukallaf, balik dan berakal. Adapun landasan dalil mengenai fasah sebagai berikut: ayyama rajulin tazawwajat imra'ata wa bihi jununun aw dararun fa innaha tughayyaru fa in sya'at qarrat wa in sya'at farakat. Yang mana artinya, jika seorang lelaki menikahi seorang perempuan dan laki-laki itu mengalami kejiwaan, penyakit jiwa, atau mengidap suatu penyakit berbahaya, maka si perempuan diberi pilihan atau khayar, yaitu jika dia mau maka dia boleh melanjutkan pernikahan tersebut, jika dia tidak mau maka dia boleh bercerai. Hadis riwayat Malik. Baik, namun penyebab diperbolehkan fasah sebagai berikut. Yang pertama,
suami mengalami penyakit cacat atau suami cacat baik anggota tubuh luar ataupun anggota tubuh dalam. Kemudian yang kedua, seorang suami mengalami penyakit kejiwaan. Bisa jadi ketika ingin melakukan akad nikah, suami tersebut hilang akal ataupun mengalami kejiwaan di waktu tersebut. Kemudian yang ketiga, punya penyakit berbahaya, yang mana penyakit tersebut bisa saja membahayakan seorang istri, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Mungkin lebih kurang ini yang dapat saya jelaskan. Apabila banyak kesalahan maka saya mohon maaf, apabila ada kelebihan maka semuanya itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi iddah. Iddah dalam bahasa Arab adalah iddah, yaitu waktu menunggu. Di dalam agama Islam adalah sebuah di mana seseorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan darah suaminya. Dikhawatirkan seseorang wanita sedang mengandung saat akan menikah lagi sehingga anaknya menjadi anak pria yang dia nikahi, terkecuali perempuan usia 35 tahun ke atas dan memang tidak bisa hamil lagi. Perempuan tersebut tidak memiliki masa iddah. Seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah disebut mu'taddah. Iddah sendiri menjadi dua macam, yaitu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yang kedua perempuan yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Iddah diwajibkan untuk memastikan apakah perempuan tersebut rahimnya sedang mengandung atau tidak. Hal tersebut adalah penyebab karena seseorang perempuan harus menunggu dalam masa yang telah ditentukan. Apabila ia menikah dalam masa iddah, sedangkan kita tidak mengetahui apakah perempuan tersebut sedang hamil atau tidak, dan ternyata dia hamil, maka akan timbul sebuah pertanyaan, siapakah bapak anak ini? Dan ketika anak tersebut lahir, maka dinamakan anak syubhat, yakni anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Dan apabila anaknya adalah perempuan, maka ia tidak sah, karena ia tidak dinikahi oleh walinya. Yang selanjutnya ada hikmah iddah. Hikmah iddah ada 3. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu. Yang kedua, untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang diceraikan. Untuk selanjutnya, memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah bayi tersebut. Yang terakhir ada penghargaan terhadap hubungan suami istri, sehingga dia tidak langsung berpindah, kecuali setelah menunggu dan diakhirkan. Selanjutnya ada surah dari surah Al-Baqarah tentang iddah, ayat 234, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tentang iddah, ayat 234, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai iddah mereka, maka tidak bisa dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yaitu ada hadanah. Jadi, hadanah itu adalah mengasuh atau memelihara.
Sedangkan secara istilah, hadanah adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan menjaga dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Kemudian jika hadanah dilihat dari segi hukum, hadanah itu dia dikategorikan ke dalam hukum wajib. Dikarenakan kenapa? Karena anak yang masih memerlukan pengasuh ini akan mendapatkan bahaya jika dia tidak mendapatkan pengasuh dan perawatan. Kemudian selain diberi pengasuh dan perawatan, anak ini juga tetap harus diberikan nafkah kepada dirinya. Selanjutnya itu ada urutan orang yang berhak merawat si anak. Yang pertama itu ada ibu kandung. Yang kedua itu ada nenek dari pihak si ibu. Yang ketiga ada nenek dari pihak si ayah. Yang keempat itu ada saudara perempuan. Yang kelima itu ada bibi dari pihak si ibu. Dan yang keenam ada anak perempuan dari saudara perempuan. Dan yang ketujuh yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki. Dan yang kedelapan bibi dari pihak si ayah. Dan yang terakhir itu ada saudara yang masih menjadi muhrim bagi si anak dan mendapatkan bagian dari warisan asobah. Dan yang terakhir itu ada syarat untuk mendapatkan hak asuh si anak atau yang kita sebut tadi sebagai hadanah. Jadi yang pertama itu harus berakal dan sudah balik. Kemudian yang kedua, agama si pengasuh dengan si anak tersebut harus sama. Jadi anak yang muslim tidak boleh diasuh oleh kerabat yang non muslim. Kemudian yang ketiga itu dia harus mampu, si pengasuh tersebut harus mampu menjaga dan mendidik si anak tersebut. Kemudian yang terakhir itu ibu kandung yang belum menikah dengan lelaki yang lain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya yang berjudul tentang rojo. Kita akan membahas tentang istilahnya terlebih dahulu. Menurut bahasa, rojo itu berasal dari bahasa Arab yang berakar kata roja'a yarji'u ruju'an, yang berarti kembali dan mengembalikan. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenalkan istilah ruju' dan roja'ah yang keduanya semakna, yaitu kembalinya seorang suami kepada istrinya yang telah ditalak roja'i tanpa melalui perkawinan dalam masa iddah. Rujuk adalah tindakan suami kembali kepada istrinya yang telah dijatuhi talak sebelum habis masa iddahnya. Suami boleh melakukan rujuk kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak 1 ataupun talak 2 dan tidak perlu melakukan akad nikah kembali. Namun cuman dengan mengatakan, "Saya telah rujuk kepadamu." Sedangkan istri yang dijatuhi talak 3 atau dicerai dengan cara fasakh tidak boleh dirujuk kembali oleh mantan suaminya. Kemudian menurut Imam Syafi'i, rujuk itu ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah masa iddah setelah terjadinya talak roja'i. Dan dapat dirumuskan juga bahwa rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak roja'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu. Yang memiliki hak rujuk menurut ketentuan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 adalah sang suami sebagai imbangan hak talak yang dimilikinya. Kemudian ada dasar hukum rujuk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228, Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian adalah dasar hukum rujuk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin Ada satu lagi di sana. Dasar hukum roja disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. A'udzubillah. Yang kemudian ada dasar hukum rujuk. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 228, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim.
yang artinya dan apabila istri yang diceraikan itu wajib menahan diri mereka atau menunggu selama 3 quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka yaitu para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Dalam hadis Rasulullah juga pernah bersabda untuk menyuruh Umar radhiyallahu an merujuk istrinya kembali. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, waktu itu ia ditanya oleh seseorang, lalu ia berkata, "Adapun Anda yang telah mentalak istri Anda baru sekali atau 2 kali, maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruhku merujuk istriku kembali." Hadis riwayat Muslim. Berikutnya ada syarat dan rukun rujuk. Yang pertama, syarat rujuk. Yang pertama, bekas istri sudah pernah dicampuri atau berhubungan badan dengan suami. Dengan kata lain, rujuk tidak dapat dilakukan oleh bekas suami yang belum pernah mencampuri bekas istrinya. Yang kedua, ada talak yang dijatuhkan kepada istrinya tidak disertai iwad. Yang ketiga, rujuk harus dilakukan pada waktu mantan istrinya masih dalam masa iddah. Yang keempat, suami melontarkan keinginan rujuk dengan ungkapan lisan, baik secara terang-terangan maupun sindiran. Semisal, "Saya rujuk kepadamu" atau "Saya pegang tanganmu." Dengan melontarkan ungkapan dengan lisan semacam yang di atas tadi, menurut Imam Asy-Syafi'i adalah wajib bagi mantan suaminya. Yang terakhir yaitu syarat yang sesuai dengan prinsip sukarela dalam perkawinan, yaitu persetujuan istri yang akan dirujuk. Yang berikutnya ada rukun. Rukun rujuk menurut beberapa ulama, diantaranya yang pertama yaitu menurut mazhab Imam Hanafi, bahwa rukun rujuk itu ada 2. Yang pertama sighah atau ungkapan atau pernyataan ingin rujuk, dan yang kedua yaitu perbuatan yang menunjukkan keinginan kembali tersebut. Yang kedua ada menurut Imam Asy-Syafi'i mengungkapkan bahwa rukun rujuk itu hanya 1, yaitu sighah dari suami tersebut. Yang ketiga ada mazhab Imam Hambali. Imam Hambali mengungkapkan bahwa rukun rujuk itu ialah sighah dari suami yang akan rujuk dan suami istri melakukan hubungan badan. Yang keempat ada ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa rukun rujuk adalah perbuatan menunjukkan suami itu rujuk lagi dan istri yang dirujuk. Rujuk memang diharapkan terjadi dalam persengketaan rumah tangga, karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci terjadinya perceraian apabila terlihat jelas jika sebuah pernikahan tersebut dapat diperbaiki sehingga kembali utuh seperti sedia kala dan tercipta keluarga yang sakinah serta kekal selamanya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.